wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana. Amin Allahumma amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 185 nggih. Salam yang disampaikan kepada para penghuni kubur. Salam yang disampaikan kepada para penghuni kubur dan seruan kepada mereka bukan berarti roh mereka tidak berada di surga. Yang berarti roh mereka berada di sumber kubur, di serambi kubur. Inilah pemimpin anak keturunan Adam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berada di Iliyin yang paling tinggi beserta Ar-Rafiqul A'la. Sementara beliau juga menjawab salam di dalam kuburnya. Abu Umar sepakat bahwa roh para syuhada berada di surga, yang menerima salam yang disampaikan kepada mereka di dalam kuburnya, sebagaimana mereka juga mengucapkan salam kepada yang lain. Dan Rasulullah Muhammad SAW juga mengajari kita agar mengucapkan salam kepada mereka. Telah ditetapkan bahwa roh mereka berada di surga, dapat pergi kemanapun yang dikehendaki. Akal kita tidak menolak keberadaan roh itu di Al-Mala'ul A'la, pergi menurut kehendaknya di dalam surga. Mendengar salam orang muslim yang ziarah ke kuburnya. Kalau roh itu kembali ke kubur untuk menjawab salam itu, roh mempunyai kondisi yang berbeda dengan kondisi badan. Kalau yang paling sederhana itu ketika Nabi Mi'raj itu aja, hadisnya Bukhari Muslim. Ketika Nabi Isra kan melintasi makamnya Nabi Musa alaihissalam, dan beliau melihat Nabi Musa sholat di atas kuburnya. Ada yang mengartikan di atas, maksudnya di dalam kuburnya. Tapi Nabi juga ketemu Nabi Musa di langit ke-6 atau langit ke-7, ada dua riwayat itu. Jadi gimana menjelaskan itu? Pas Isra lewat di atas bumi, itu Nabi melintasi makam Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya. Jangan bayangkan kayak fisik ya. Kayak film-film ini kayak. Pokoknya ini pengertiannya hanya Allah yang tahu. Dan sholat, tentu sholat di kubur bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kesenangan. Jadi karena di dunia beliau senang sholat, di barzahnya pun ya senang sholat. Tapi hal yang Sahih Bukhari juga kan, bahwa ketika Nabi Mi'raj di langit ke-6 atau langit ke-7, kan ada dua riwayat, itu beliau juga ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, sebagian para ulama itu menjelaskan seperti ini, seperti sinar matahari itu, dia berada di langit ke-5. Nah, ada yang mengatakan begitu kan, tapi cahayanya itu menyentuh bumi. Bisa dipahami nggak sebenarnya? Nah, jadi kalau Ibnu Qayyim di kitab ini menjelaskan, kalau sekarang ini kan yang dominan raga, fisik, ruh resesif. Tapi nanti di barzah, ruh yang dominan, raga resesif. Tapi masih ada keterkaitan, sebagaimana sekarang di dunia ini. Nun sewu nggih. Pernah enggak yang pusing itu pikiran, tapi yang kena lambung? Jadi nawa yang pusing pikiran, tapi yang kena apa? Lambung. Ya semacam-macam lah.
sedikit banyak kan pikiran itu berpengaruh kepada kesehatan. Bahkan saya pernah baca kebanyakan penyakit karena feel dan food kan gitu ya. Dan yang paling banyak bukan karena food tapi karena feel itu. Katanya gitu. Nah, berarti kan sedikit banyak kondisi mental seseorang itu sangat berpengaruh kepada fisiknya. Nah, sama nanti gitu. Di alam barzakh pun walaupun yang dominan sudah roh, tapi di mana fisik ditanam itu sedikit banyak juga berpengaruh kepada roh. Sebagaimana saat ini yang resesif adalah roh, tapi sedikit banyak yang terjadi pada roh itu berpengaruh kepada jasmani dan begitu seterusnya. Kalau ulama menjelaskan seperti matahari aja. Jadi matahari itu berada di langit kelima, hakikatnya hanya Allah yang tahu ya. Terus kemudian tapi cahayanya menyentuh bumi. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada koneksitas, jadi ada hubungan antara roh dan jasad. Jadi tidak terputus sama sekali. Tapi yang pasti sih kan ada dalilnya ya. Karena Nabi kita Muhammad SAW yang menyabdakan dan yang mencontohkan serta yang mengajarkan agar kalau kita ziarah kubur itu kita mengucap salam, dan salamnya kepada pihak kedua yang hadir, bukan salam kepada pihak ketiga yang gaib. Makanya di antara adab ziarah kubur adalah memperlakukan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Maka salamnya assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin nasallallahu lana wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalau saya tambah fil jannati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian inilah inilah Jibril yang dilihat Nabi kita Muhammad SAW memiliki 600 sayap. Di antaranya dua sayap yang membentang antara timur dan barat. Beliau mendapat anugerah sehingga dapat meletakkan lutut beliau di antara kedua lutut dan tangan Jibril di atas pahanya. Tentunya engkau tidak beranggapan bahwa saat itu beliau berada di Al-Mala'ul A'la, di atas langit, yang sekaligus merupakan tempat tinggal beliau. Jibril mendekat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian rupa siapa yang percaya hal ini, maka dia memiliki hari yang ditakdirkan untuk mengetahuinya. Adapun orang yang tidak mempercayai hal ini, maka imannya terlalu sempit untuk mempercayai bahwa Allah pun turun ke langit dunia setiap malam. Tapi jangan diartikan secara fisik ya. Ini tidak bisa dipahami sebagaimana makhluk ya. Jadi pokoknya Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang sebanding dengan Allah. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Cukup kita imani saja informasi ini berkaitan dengan memang pada waktu-waktu tertentu itu Allah memperhatikan hambanya secara khusus. Termasuk di sepertiga malam akhir itu. Sementara Allah tetap berada di atas langit, di atas arsy. Ini juga jangan dibayangkan terus Allah ngantor kayak makhluk ngantor gitu ya. Jangan, pokoknya jangan kita imani informasi dalam Al-Quran dan Sunnah itu, tapi jangan dipahami sebagaimana pemahamannya makhluk. Pokoknya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena jangankan Allah, surga aja nggak bisa kita bayangkan. Sehebat apapun panjenengan, saya membayangkan surga itu belum surga. Lalu bagaimana yang menciptakan surga? Jangan dibayangkan. Cukup kita imani apa yang diinformasikan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW. Tapi hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membayangkan makhluk yang ngantor dan standby sebagaimana standby-nya makhluk itu jangan. Pokoknya nggak sama dengan makhluk, sama sekali tidak sama dengan makhluk. Dan jangan pernah memahami Allah itu dengan teori-teori materi, karena Allah bukan materi. Itu seperti itu.
yang di atasnya tidak ada sesuatu pun yang lain. Allah lah yang maha tinggi dan ketinggian ini merupakan keharusan zatnya. Begitu pula kedekatannya dengan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah pada petang harinya. Begitu pula kedatangannya pada hari kiamat untuk menghisab makhluknya. Penampakannya ke bumi dengan cahayanya. Begitu pula kedatangannya ke bumi untuk menghamparkannya, menyempurnakannya, mengguncangkan gunung-gunung di atasnya, serta mempersiapkannya sesuai dengan kehendaknya. Begitu pula kedatangannya pada hari kiamat ketika mematikan semua yang ada di sana, sehingga tak satu pun yang menyisa di sana. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rabbmu berkeliling di bumi yang saat itu dalam keadaan kosong. Semua itu dilakukannya sementara Allah berada di atas langit, di atas langit di arsy. Ya, pokoknya nun sewu, ini hadis-hadis yang sahih, ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan Allah dan sifat-sifatnya serta perbuatannya, kita imani, kita terima kebenarannya. Namun tradisi Al-Quran itu tidak bisa dipahami kecuali dikaitkan dengan ayat yang terkait atau hadis yang terkait. Perihal Allah erat kaitannya dengan firman Allah sendiri, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi jangan pernah menyamakan Allah dengan selainnya, dan atau menyamakan selain Allah dengan Allah. Itu pasti salah, udah satu. Yang kedua, Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang sama dengannya. Maka jangan pernah membayangkan Allah itu dengan menggunakan bayangan tentang materi, atau jangan pernah menyamakan Allah itu dengan materi, atau jangan memahami Allah dengan pemahaman materi. Kenapa? Karena Allah bukan materi dan materi itu adalah makhluk. Itu seperti itu. Tapi semua yang Allah beritahukan kita imani, jangan diingkari. Kita imani semuanya, jangan diingkari, namun jangan dipahami sebagaimana makhluk. Itu aja pesannya itu. Supaya kita tidak berpaham mujassimah, ya. Itu seperti itu. Bagaimana kita serahkan kepada Allah? Salafus saleh itu banyakkan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hakikatnya, karena kita memang tidak tahu. Itu seperti itu. Tugas kita mengimani saja. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa apa yang kami sebutkan tentang masalah roh-roh ini, keadaannya saling berbeda tergantung dari kekuatan dan kelemahannya, besar dan kecilnya, agung dan hinanya. Roh yang agung dan besar tidak sama dengan roh yang keadaannya tidak seperti itu. Mestinya engkau juga tahu hukum-hukum roh selagi di dunia, sebagaimana roh-roh itu saling berlainan, tergantung dari kekuatan dan kelemahannya, ketangkasan dan kelambanannya, serta mana roh yang mendapat pertolongan, roh yang lepas bebas, ialah yang melepaskan diri dari penahanan badan, kaitan dan penghalangnya, sehingga ia memiliki kekuatan, keinginan dan kecepatan naik kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Yang demikian ini tidak dimiliki roh yang hina dan tertahan dalam belitan badan. Jika ia tertahan di dalam badannya, lalu bagaimana jika ia sudah lepas dari badannya, padahal asalnya merupakan roh yang tinggi, suci dan agung, memiliki kehendak yang tinggi? Ini merupakan keadaan lain dan tindakan lain setelah ia berpisah dari badan. Saya mau terangkan dulu gini, ya. Kita ini kan terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Inilah pentingnya kita ngaji ilmu tentang hati, ya. Tentang tazkiyatun nafas, itu penting. Jadi kita tidak hanya bicara fikih yang hanya monoton bicara masalah syarat dan rukun zahir. Walaupun zahir tetap penting karena itu syariat. Akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah perihal adab, termasuk tidak hanya adab jasmani tapi juga adab rohani. Nah, saya mau terangkan. Kita ini kan terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Ada unsur apa? Jasmani dan rohani. Maaf, jasmani kita ini geraknya terbatas oleh ruang dan waktu. Betul nggih? Jadi sangat terbatas. Dimensi 3 kan? 3 dimensi. Ya, kita ini terbatas, tidak bisa menjangkau hal-hal yang di luar batas kemampuan fisik pokoknya. Wis. Ya,
kedinginan masuk angin, terus kepanasan ya kadang ya meriang, salah makan mencret dan seterusnya. Yang Senin yang lalu ngapunten nggih, saya itu berniat datang sebenarnya, berniat masuk. Tapi rupanya demam menggigil tuh dan mencret juga, diare kula. Ngapunten nggih. Jadi campur-campur. Terus yang hari Kamisnya ini acara Ibu Arlina itu, tadi Mbak Reni itu nanya ke saya, "Emang Ustaz Wan udah sembuh nih?" Ya saya bilang sudah, saya pikir sakit yang lalu, ternyata saya sakit lagi ya. Jadi itu karena yang di Ibu Arlina itu kan ada terlanjur janjian mau masak-masak. Saya mau bilang saya masih kurang ya. Terus karena udah terlanjur janji saya tetap datang karena sudah cukup kuat, alhamdulillah sudah cukup kuat walaupun belum banyak makannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Pun jadi fisik ini terbatas. Ngapunten untuk yang Senin kemarin yang mendadak nih. Ini terbatas fisik ini. Tapi roh itu bisa melampaui batas fisik roh. Saya ulang nggih, roh ini bisa melampaui batas fisik. Bahkan roh kita itu bisa melampaui batas alam semesta ini. Mosok Ustaz, saya tunjukkan dalilnya ya. Kita ngomong per dalil aja. Ketika Nabi Mi'raj, sepulang Mi'raj, Nabi ngomong ke sahabat Bilal radhiyallahu anhu, "Bilal, amalan apa yang kamu buat? Kok sampai saya mendengar suara terompah kamu itu lewat di depan saya di surga?" Sahabat Bilal berjalan di muka bumi, tapi sendalnya terdengar di surga. Itu kira-kira kalau pakai fisik nutut nggak itu? Enggak. Itu ruhaninya sahabat Bilal tuh tembus sampai ke surga. Surga itu di luar langit, bukan di dalam langit surga itu. Karena mau surga itu ada yang satu orang takwa itu surganya seluas langit dan bumi. Jadi sahabat Bilal yang berjalan di bumi itu sudah tembus langit suara sendalnya. Itu bukan fisik, itu rohani sudah itu. Saking solehnya sahabat Bilal dengan izin Allah, sampai kesalehannya itu tembus langit, bahkan berada di surga, Nabi bahkan mendengarnya. Siapa lagi? Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Ini kita bicara berdalil saja ya. Nanti kalau kita bicara yang lain-lain banyak sekali. Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah ketemu fisik dengan Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Tapi Nabi mengenali fisiknya Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu sampai beliau berpesan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Umar, nanti kalau ketemu dengan orang yang bernama Uwais, dia dari Yaman, dia dari suku di Yaman sana. Ciri-ciri fisiknya kata Nabi, dia pernah kena penyakit belang, sopak. Terus dia minta kepada Allah agar sembuh dan sembuh seluruh penyakitnya. Terus dia merasa malu kepada Allah, dia bilang, ya Allah sisakan sebesar uang logam di bawah pusar saya." Nabi sampai tahu itu. Di mana Nabi mengenal Uwais? Di langit ternyata. Nabi mengenal Uwais bukan di bumi, karena di bumi beliau tidak ketemu langsung secara fisik dengan Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Tapi Nabi mengenal Uwais di mana? Di langit. Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu tinggal di bumi Yaman sebagai tukang urus kuda, bahkan keluarganya pun tidak tahu. Kalau Sayyidina Umar nggak nyari, mungkin nggak kenal mereka itu. Tapi Nabi mengenalnya di langit. Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Itu orang-orang yang saya ulang tadi ya. Orang-orang yang tinggalnya di bumi tapi tembus langit. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya itu. Itu berarti apa itu? Itu unsur ruhaninya itu yang tembus langit itu. Kalau jasmaninya tetap di bumi, tapi ruhaninya tembus langit. Nah, kita ini nanti setelah ketika ruh kita pisah dengan jasad kita, bentuk ruh kita itu macam-macam. Ada yang kalau orang kafir, orang jahat kerdil ruhnya, seperti belalang kata Nabi. Kecil. Kenapa kerdil? Kecil karena dulu mentalitinya itu ya kerdil dia. Dia bukan orang yang berjiwa besar kalau bahasa kita.
dia berjiwa kerdil. Maka nanti ya ruhnya ya kerdil, kecil bang, uplek di materi aja, di bumi aja. Makanya kalaupun punya harapannya cuma Robbana atina tok, Robbana atina fid dunya, nggak pakai fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kalau kita yang sudah berbasis langit kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, makanya nanti bentuk sementara orang-orang beriman ruhnya itu nanti bisa sangat besar, sangat dimuliakan sesuai dengan kebesaran amalnya nanti itu seperti itu. Makanya tidak sedikit orang yang nampak fisiknya sakit tapi semangat perjuangannya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena keterbatasan fisik tidak bisa menghalangi semangatnya ruh. Contoh siapa misalnya? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Itu sampai dengan usia 70 tahun itu beliau tidak mengambil udzur untuk jihad fisabilillah. Mengalahkan Romawi saat itu. Berusaha berperang mengalahkan Romawi. Sampai beliau berwasiat kan, nanti kalau saya mati tolong jenazah saya dibawa ke medan perang. Dan betul beliau wafat dalam pertempuran, tapi tidak syahid dalam peperangan ya. Beliau meninggal dalam peperangan itu, dan sesuai dengan wasiatnya oleh beberapa sahabat dibawa masuk ke medan perang jenazahnya. Apa kata pasukan Romawi dalam catatan sirah itu? Ini mati aja minta perang, gimana hidupnya? Mati aja minta perang, gimana hidupnya ini? Itu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, masya Allah. Jadi nggak ngambil udzur. Terus panglima perang yang mengalahkan Persia, panglima perangnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Itu raja Persia mati, raja Yazdirjid II itu mati. Di masa Sayyidina Umar lari, di masa Sayyidina Utsman mati itu rajanya itu. Raja Yazdirjid II itu. Panglimanya siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Orang yang sedang sakit. Fisik beliau sakit, buta beliau. Saat perang, beliau memimpin perang dari kemahnya, seperti Jenderal Sudirman lah kira-kira gitu ya. Beliau memimpin perang itu dari kemahnya. Sehingga suatu saat ketika kemudian pasukan muslimin hampir kalah, pasukannya masuk dalam kemahnya. Ya panglima perang, ya Sa'ad bin Waqqas, ini kita mau kalah. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, qaddarallah menang. Pimpinan perang yang mengalahkan Persia itu orangnya orang yang sakit secara fisik, tapi tidak secara ruhani. Dan banyak dulu di Palestina itu ada Syekh Yasin itu kan. Beliau secara fisik sakit, tapi mimpin Hamas. Masya Allah, Syekh Yasin rahimahullah. Maulana Ilyas rahimahullah, pimpinan Jamaat Tabligh, yang mendirikan Jamaat Tabligh itu beliau juga orangnya sakit, tapi dakwahnya menyeluruh ke seluruh seantero jagat. Itu banyak orang-orang yang secara fisik tampak sakit, tapi perjuangannya dengan izin Allah penuh dengan berkah. Kalau di kita ada Panglima Sudirman itu kan, yang kita tahu beliau memimpin perang sambil ditandu, fisiknya sakit tapi panglima besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan perang yang model ala Jenderal Sudirman itu yang memulai ya Pak Dirman itu, dan perang gerilya itu. Dan itu Vietnam belajar dari Pak Dirman mengalahkan Amerika itu seperti itu. Karena di kenyataannya Amerika kalah, gak terima gawe film Rambo. Ben ketok menang, padahal janjane ya kalah. Musuh wong Vietnam itu pakai ilmunya Pak Dirman itu. Itu seperti itu. Allah. Dan kita tahu bagaimana riyadhahnya Pak Sudirman kan, menjaga wudhunya beliau, bagaimana beliau ini orangnya ahli zikir dan seterusnya itu. Jadi fisiknya tampak sakit, tapi rohaninya itu melampaui batas jasmaninya. Makanya kita itu kalau punya kekuatan rohani, itu fisik tidak akan jadi penghalang insya Allah. Tapi kalau yang dasar, yang kerdil rohaninya, yang lemah rohaninya, mbok jasmaninya gagah, tidak akan sanggup menggerakkan jasmani ruh itu untuk taat kepada Allah. Entar lagi bulan Ramadan. Kalau kita lihat di siang hari bulan Ramadan, orangnya Islam, tapi siang hari
tidak puasa. Dan yang kita lihat beberapa bukan orang tua, tapi orang yang masih gagah-gagah. Malah yang sepuh-sepuh selesai puasanya kadang. Yang kecil-kecil kadang anak-anak malah selesai saumnya. Ini bapak sing gagah-gagah malah na'udzubillahi minasyarri dzalik. Allahu akbar. Ya enggak usah jauh-jauh. As-shalatu khairum minan naum. Itu mbok badannya meriang, sakit. Tapi kalau ruhnya yang sehat, bangun salat insyaallah. Tapi walaupun badannya sehat walafiat, tapi kalau yang sakit ruhaninya, mbok toa 10 teriak as-shalatu khairum minan naum, insyaallah naum terus. Kenapa? Karena kembali pada ini soal kesehatan ruhani dalam hal ini. Nah, makanya sebagaimana jasmani butuh suplemen penguat, maka ruhani juga butuh suplemen penguat. Jadi antaranya zikir itu, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak mimpi yang dialami manusia? Berapa banyak mimpi yang dialami manusia tentang apa yang dilakukan roh setelah meninggal, yang boleh jadi tidak mampu dilakukan jika roh itu masih ada di badan, yang mampu mengalahkan pasukan yang besar hanya dengan 1-2 orang atau dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bermimpi bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma yang roh mereka dapat mengalahkan pasukan orang-orang kafir dan zalim. Dalam kenyataannya pasukan orang-orang kafir itu meskipun jumlah mereka lebih banyak dan lebih kuat daripada pasukan muslimin. Yang sangat menakjubkan bahwa roh orang-orang mukmin yang saling mencintai bila saling bertemu, meskipun mereka dipisahkan jarak yang amat jauh, bisa saling merasakan sakit, saling mengenal seakan-akan mereka saling berdampingan. Jika ada kesesuaian, maka roh mereka lah yang lebih dahulu mengetahui sebelum mereka saling melihat dan berpapasan. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya roh orang-orang mukmin itu bisa saling bertemu sepanjang perjalanan 1 hari, meskipun salah seorang di antara keduanya tidak melihat rekannya. Perkataan ini dimarfukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak Sayyidina Umar mimpin perang dalam jarak jauh? Pernah. Yang ketika itu pasukan kaum muslimin hampir kalah. Tiba-tiba ada komando dari atas langit. Mundur. Di komando. Dan yang di Madinah terbengong-bengong. Ini Amirul Mukminin tiba-tiba kayak komando perang. Nggak paham, ternyata yang di komando sana itu begitu pulang cerita, kami hampir kalah. Tiba-tiba kami mendengar suara Amirul Mukminin mengomando perang. Nah, itu kan nggak pakai kekuatan jasmani itu, pakai kekuatan apa? Ruhani dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, itu karomah. Kalau untuk para nabi namanya apa? Mukjizat. Allahu akbar. Terus kemudian berkenaan dengan roh orang-orang yang beriman yang saling mengenal. Bahkan kalau kata Ibnu Qayyim, tidak jarang orang itu sudah saling kenal bahkan sebelum ketemu fisik. Saya ulang ya, bahkan tidak jarang orang itu sudah saling kenal sebelum ketemu fisik. Itulah kiranya mungkin makna dari hadis Bukhari tentang bahwa ruh itu laksana pasukan yang dipersenjata itu. Kalau saling mengenal maka dia akan saling bertaut. Kalau enggak cocok maka dia akan saling mengingkari. Saya enggak tahu pernah napa mboten nggih jenengan ketemu dengan seseorang yang baru kenal tapi klik aja ya. Nggih, klik. Kayak kenal lama gitu, kayak enak gitu loh. Pernah nggih? Nah, itu namanya ruhnya saling bertaut. Tapi pernah enggak punya teman sudah puluhan tahun tapi enggak ada klik-kliknya sama sekali. Nah, itu mirip seperti itu. Kenapa? Karena ruhnya tidak saling bertaut. Jadi ada orang itu sebelum fisiknya ketemu pun ruhnya sudah saling cocok. Sehingga ketika ketemu itu ya seperti sudah
kenal lama, kayak udah cocok aja gitu, kayak cocok aja dengan izin Allah. Apalagi kalau di Lauhul Mahfuz ada catatan jodohnya, nggak tahu gimana, pokoknya mbok apa ceritane dadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum tentu yang berjodoh itu klik juga. Fir'aun dan Asia alaihissalam itu suami istri, tapi kan tidak cocok ruhnya, tidak saling bertaut. Sebagaimana Nabi Lut alaihissalam dan istrinya yang mengkhianati dakwah beliau, sebagaimana juga Nabi Nuh yang istrinya mengkhianati dakwah beliau, sebagaimana putra beliau Kan'an yang mengkhianati dakwah beliau, ayahnya mengingkari dakwah ayahnya. Maka enggak bertaut dalam hal ini, walaupun orang tua dan anak, walaupun suami dan istri. Allahu Akbar. Lanjut. Kalau saya nggak salah itu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketemu dengan Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu itu sudah saling cocok aja walaupun belum kenalan. Dan Sayyidina Umar, seingat saya baca dan riwayat itu, Sayyidina Umar mengatakan kita sudah saling ketemu di langit. Jadi ruh kita sudah saling bertaut di langit. Ya, jadi ruhnya orang-orang yang beriman itu sudah saling bertaut di mana? Di langit. Allahu Akbar. Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam itu nggak pernah ketemu sebelumnya, tapi begitu ketemu langsung kenal. Anda Musa kalimullah. Ya, saya Musa kalimullah. Anda Abul Abbas Balya ibn Malkan. Ya, saya Abul Abbas Balya ibn Malkan. Jadi sudah saling kenal, padahal baru ketemu. Nah, kenapa ruhnya yang sudah saling kenal sebelumnya itu? Ruhnya yang sudah saling kenal sebelumnya itu. Allahu Akbar. Bahkan dalam satu riwayat memang ruh orang beriman itu tadi kata Abdullah ibn Amr bin As sudah saling kenal bahkan sebelum fisiknya saling ketemu. Ya wallahu alam bisawab. Kalau saya mungkin sementara hanya bisa mencontohkan itu. Kita baru ketemu, belum saling kenal sebelumnya tapi cocok gitu. Klik banget gitu. Sampai tadi besan. Ada yang begitu itu. Kebablas sampai tadi besan ya ada. Tapi ada juga yang berpuluh-puluh tahun bersahabat, berteman tapi hatinya enggak pernah klik itu. Ikrimah radhiyallahu anhu dan Mujahid rahimahullah berkata, jika seorang tidur maka dia mempunyai satu sebab yang membuat rohnya berjalan, dan pada dasarnya ia berada di badan hingga ia mencapai tempat manapun yang dikehendaki Allah, selagi ia dalam keadaan pergi dan orang itu tetap tidur. Jika roh itu kembali ke badan maka orang itu terbangun. Taubahnya sinar matahari yang sampai ke bumi tapi pada dasarnya ia ada di matahari. Jadi dicontohkan kayak matahari kan tetap berada di langit kelima kalau dalam bahasa riwayatnya ya, walaupun kenyataannya wallahu a'lam hanya Allah yang tahu. Terus kemudian tapi sinarnya menyentuh bumi. Sinar menyentuh bumi ini adalah tetap sinar matahari yang dilepas oleh matahari jutaan tahun yang lalu. Nah, kadang roh itu berada di raga seseorang ketika dia masih hidup. Saat tidurnya itu bisa melancong kemana saja, tapi dalam pengertian roh itu tetap masih berada di jasad itu. Nah, kalau bahasa anak sekarang mungkin berselancar. Jadi rohnya bisa berselancar pada saat raganya tidur. Sebenarnya nggak cuma tidur ya. Kita dalam keadaan melek pun kita juga bisa berselancar, ngelamun menghayal. Kadang ya pernah nggak ngalami badan kita di sini tapi pikiran kita kemana-mana, sampai kadang kita tidak menyadari sekitar kita. Saking dahsyatnya ngelamunnya, asiknya ngelamunnya. Itu kan ruhani semua itu. Ya, cuman memang ada ayat khusus untuk orang yang tidur itu di surah Az-Zumar itu. Surah ke-39 ayat 42 itu, bahwa rohnya orang yang sudah mati dan yang saat tidurnya itu dalam
dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimungkinkan roh bertemu dengan roh itu mungkin. Makanya talaqil arwah itu kata Ibnu Qayyim itu ya mungkin. Cirinya itu kalau kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu, dan isi mimpi tetap harus ditimbang pakai timbangan syariat. Karena jangan sampai nanti kita disesatkan oleh informasi dalam mimpi yang enggak jelas itu. Misalnya ada informasi apa gitu ya, itu tetap harus timbang pakai syariat, benar dan tidaknya itu. Abu Abdillah Ibn Mandah rahimahullah menyebutkan dari sebagian ulama, dia berkata, roh menjulur dari hidung manusia, dan hidung itu merupakan salurannya yang pada dasarnya ia berada di badan. Jika roh ini keluar semuanya, maka dia meninggal dunia, sebagaimana pelita yang tidak mempunyai sumbu. Bukankah engkau tahu bahwa saluran api ada di sumbu, sehingga sinarnya menerangi rumah dan ruangan? Begitu pula roh yang menjulur melalui hidung manusia, karena ketika ia tidur, hingga roh itu tiba di langit, berkeliling di tempat manapun, bertemu dengan roh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jika malaikat memperlihatkannya dengan roh orang lain yang masih hidup, maka malaikat akan melakukannya. Jika orang yang diperlihatkannya itu orang yang berakal, benar, dan tidak condong kepada kebatilan, maka rohnya kembali kepadanya, dan hatinya meyakini apa yang telah diperlihatkan Allah kepadanya. Tapi jika orang itu tidak berharga dan lebih condong kepada kebatilan, lalu Allah memperlihatkan kebaikan atau keburukan di dalam mimpinya, lalu rohnya kembali ke dalam badannya, maka apa yang dilihatnya dalam mimpi itu dianggap sebagai kebatilan dan ulah setan. Tak jauh berbeda jika dia melihatnya dengan mata kepala saat terjaga. Dia tidak peduli terhadap mimpinya itu, karena dia sudah terbiasa mencampur adukkan kebenaran dan dengan kebatilan. Tidak ada yang bisa diungkapkannya, karena kebenaran dan kebatilan sudah bercampur baur tidak karuan. Ini merupakan pernyataan yang paling baik, yang menunjukkan kedalaman pengetahuannya tentang roh dan hukum-hukumnya. Ada kalanya engkau melihat seseorang yang mendengar ilmu dan hikmah yang sangat bernilai bagi dirinya daripada yang lain, kemudian dia melewati kebatilan atau mendengar nyanyian atau perkataan dusta dan lain-lainnya. Lalu dia menyimak dan mendengarkannya, membuka hatinya dan bahkan terlibat di dalamnya. Ilmu dan hikmah yang pernah didengarnya menjadi luntur, kebenaran dan kebatilan pun menjadi samar-samar dan rancu. Begitu pula keadaan roh saat tidur. Setelah roh itu meninggalkan badan, maka ia akan disiksa karena keyakinan dan syubhat yang batil itu, yang menjadi gambaran keadaannya ketika roh itu masih menempel di badan, lalu ditambah lagi dengan syahwat dan keinginan yang terhalang, lalu ditambah lagi dengan siksa Allah bagi roh dan badan karena keterlibatannya di dalam syahwat. Inilah yang disebut kehidupan yang sempit di barzah, dan begitulah bekal yang dibawanya untuk menuju ke sana. Roh yang suci dan tinggi yang tidak menyenangi kebatilan dan tidak ingin menyatu serta bergabung dengan kebatilan akan mendapatkan kenikmatan karena keyakinan yang benar, ilmu dan ma'rifatnya yang dia terima dan dari mishkat nubuwah, ditambah lagi dengan kehendak yang suci, sehingga Allah menjadikan amalnya sebagai kenikmatan yang dirasakannya di barzah. Maka barzah ini menjadi salah satu teman surga baginya, dan bagi roh yang sebelumnya menjadi lubang neraka. Maka barzah itu menjadi salah satu taman surga baginya, dan bagi roh yang sebelumnya menjadi lubang neraka. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Yang kedua, jadi memang roh ini bisa berselancar di alam mimpi, termasuk bertemu dengan roh orang-orang soleh atau roh orang yang masih hidup dan macam-macam. Orang yang tidak paham menganggap mimpi itu ya sekedar bunga tidur saja, nggak ada artinya apa-apa. Padahal satu di antara 46 kenabian itu adalah mimpi. Dan Nabi bersabda,
mimpi umatku di akhir zaman banyak benarnya. Makanya kalau Nabi kan mimpinya namanya wahyu. Kalau para wali karomah. Kalau kita ini dibagi 3. Ada ar-ruya as-shadiqah, mimpi yang benar. Ada atharu ma qabla naum, ada waswasatu syaitan. Kalau ru'yah yang as-shadiqah, mimpi yang benar itu ditandai dengan sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf. Ditandai dengan apa? Kita begitu bangun bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Itu biasanya isyarat dari Allah. Dan itu enggak harus besoknya terjadi, karena Nabi Yusuf itu mimpi dan menjadi kenyataan itu setelah sekian puluh tahun berlalu. Dan Nabi Yusuf masih bisa bercerita dengan sangat baik. Dan itu tidak hanya berlaku bagi orang Islam, karena raja yang mimpi di dalam kisah Nabi Yusuf itu menurut satu riwayat dia masih belum masuk Islam. Nah, termasuk 2 orang yang ditawan bersama Nabi Yusuf di penjara itu, yang satu jahat itu, tukang rotinya itu. Terus kemudian yang tukang peras anggurnya itu dia orang yang baik. Nah, jadi yang penting dia bisa cerita tentang isi mimpinya, itu isyarat dari Allah. Dan kita tidak boleh meremehkan mimpi, karena itu bagian dari kenabian. 1 dari 46 kenabian itu adalah mimpi itu diantaranya. Nah itu 1. Kemudian yang kedua, walaupun mimpinya itu isyarat yang benar dan baik, tapi kalau kemudian kita campur adukan dengan kebatilan, itu bisa menjadi tidak baik juga. Sambil contoh misalnya, setelah mendapatkan hikmah dan ilmu dari dalam mimpi itu, terus setelah itu dia berbuat maksiat, maka bisa jadi itu tidak akan membekas sama sekali. Saya punya kawan itu satu pesantren dengan saya saksinya, itu sering tidur bangun sudah hafal surah Yusuf gitu. Tidur bangun itu sudah hafal. Beliau cerita, saya mimpi ketemu bapak saya, diajari oleh bapak saya. Jadi bapaknya memang seorang kiai, dan beliau banyak hafal surah dalam Al-Quran dan banyak hafal dalam beberapa kitab itu melalui mimpi. Masya Allahnya dia termasuk orang yang menjaga wudhu. Jadi memang orangnya insya Allah min ahlil khair orangnya. Makanya terjaga ilmunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, kalau ada. Nggih, Bu. Yang orang-orang yang bisa berkelana sampai ke apa itu berarti ada. Ya, kalau kita bicara karomah mungkin saja. Gini loh, saya mau terangkan dulu. Karomah itu atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah, bukan atas kehendak makhluk. Biasanya tidak bisa dibuat kayak orang atraksi itu. Ya lihat saya gini-gini, nggak bisa. Itu sesuai dengan yang Allah kehendaki aja. Nah maka sangat mungkin kemudian ada orang-orang tertentu yang dengan izin Allah bumi itu dilipat gitu loh, Bu. Sehingga kemudian yang tadinya jauh itu menjadi dekat. Mungkin Ibu pernah baca dalam sirah tentang beberapa sahabat Nabi saat melintasi lautan Bahrain. Itu tidak bawa bahtera itu. Tapi dengan izin Allah beliau para sahabat Nabi radhiyallahu itu melintasi lautan Bahrain itu dengan berjalan di atas permukaan air. Tapi yang balik agak sisi mana yang balik. Tapi itu jadi karomah yang sama atau mujizat yang sama bisa saja berulang kalau Allah berkehendak, tapi bukan atas maunya orang itu. Makanya kan sebenarnya para ulama itu, kalau ulama-ulama terpercaya yang saya tahu ya, itu sangat sedikit bicara tentang karomahnya para aulia itu, karena karomah itu kan dari Allah untuk aulianya itu. Sementara yang untuk kita dari aulia itu kan ilmunya, hikmahnya, akhlaknya. Makanya biasanya kajian-kajian tentang karomah, tentang karomatul aulia itu biasanya kalau ulama-ulama tertentu itu nggak dibahas panjang lebar, hanya sekilas sedikit, itu pun di kalangan tertentu. Karena memang karomahnya seorang wali itu tidak untuk umat, tapi untuk wali itu sendiri. Yang untuk umat itu kan ilmunya wali itu, akhlaknya wali itu, hikmahnya wali itu. Makanya imam 4 mazhab itu jangan dikira nggak punya karomah.
Ini juga punya karomah, cuma kan tidak diekspos karomahnya itu karena memang itu konsumsi pribadi. Yang untuk umat kan ilmunya Imam 4 madhab itu, akhlaknya, adabnya Imam 4 madhab itu, hikmahnya Imam 4 madhab itu, yang untuk umat itu. Makanya saya termasuk yang istilahnya itu, kalaupun bicara tentang karomatul aulia itu sebatas pada yang memang harus dibicarakan, tapi kalau sekiranya nggak perlu bicara, nggak usah terlalu banyak dibicarakan. Kenapa? Karena itu konsumsi pribadi sang wali. Iya. Dan saya misalnya Bu Murni punya karomah. Apakah karomah Bu Murni itu untuk saya yang melihat? Kan boten, untuk jenengan kan? Dan kan jenengan, untuk jenengan toh. Yang untuk saya dari Bu Murni apa? Ilmu jahit menjahitnya misalnya. Informasi toko kain di mana Bu misalnya. Itu yang Bu Murni itu bermanfaat untuk saya. Kan ngoten Bu Murni ini. Ini islah mawon istilah. Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Tapi itu pasti kalau untuk konfirmasi zahir pakai hadis Sahih Bukhari itu aja. Tidak ada hal yang paling aku sukai dari hambaku yang selain dari apa yang aku wajibkan kepada dia. Maka dia mendekat kepadaku dengan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah hingga aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka akan menjadi penglihatannya dengannya ia melihat. Aku akan menjadi tangannya dengannya ia memukul. Pokoknya semua dirinya itu ada taufik dari Allah. Nah, sehingga kemudian dia akan punya kemampuan melebihi kemampuan orang pada umumnya. Kita nggak tahu hakikat ya, kita hanya tahu informasi zahirnya tadi itu. Bagaimana perihal kewajiban dia kepada Allah dan pada sama, jalan apa tidak. Yang kedua, bagaimana dengan amalan-amalan sunnahnya, dia jalan apa tidak. Kalau lahir batinnya wajib dan sunnahnya dia kerjakan, kalau dia punya kelebihan, kita baik sangka itu karomah. Dan kita jangan mudah suudzon pada seseorang kalau punya maziyah kelebihan langsung kita berkata jangan jin. Kan ada orang itu punya maziyah belum apa-apa orang udah nyebut itu jin. Belum tentu. Bisa jadi dia adalah karomah atau maunah tadi itu. Dan itu kembali Pak, kalau kita nggak tahu hakikatnya ya, kita taunya ya dari kasat matanya aja. Maka saya sering bilang ke beberapa orang itu, ya cek aja kesehariannya bagaimana dengan Allah dan dengan sesamanya. Kalau hubungannya dengan Allah dan sesamanya dia baik, ya insya Allah itu karomah lah, saya bilang gitu. Yang penting jangan yang aneh-aneh gitu. Ya kalau saya mulai aneh-aneh itu ya saya pakai ilmunya Nabi Musa terhadap Nabi Khidir alaihissalam itu. Saya sering gitu. Ya saya kira itu nih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Wa jazak